akan belajar sebuah tema firman Tuhan, yaitu proses menuju kesempurnaan. Permisi tanya, bila saudara membeli barang yang harganya 99 sen di toko 99 cent store, lalu sebulan kemudian barang itu rusak, apa yang saudara lakukan dengan barang itu? Dibuang? Atau saudara menyimpannya? Saya yakin sebagian besar saudara pasti akan membuangnya, bukan? Kita tidak merasa sayang untuk membuang barang yang murahan itu, bukan? Nah, sekarang jika saudara punya sebuah jam tangan Rolex, pemberian dari ayah saudara, harganya ribuan dolar, lalu suatu hari rusak, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan berusaha memperbaikinya, bukan? Sebab jam tangan itu bukan barang murahan. Tapi di mata saudara, itu sangat berharga dan bernilai. Sebab pemberian dari ayah saudara. Nah, saudara, demikian pula dengan kita di mata Tuhan. Kita diciptakan dan diselamatkan oleh darah Kristus. Nyawa Kristus yang mahal. Menjadi amat berharga dan bernilai. Oleh Paulus disebut dengan masterpiece. Kalau kita membaca Efesus pasal 2 ayat 10. Tuhan membuat kita seperti masterpiece. Sebuah ciptaan yang sangat-sangat bernilai. Sebab itu Tuhan akan membentuk setiap anak-anak Tuhan, setiap kita, menjadi sempurna di hadapannya. Puji Tuhan, karena Dia yang sempurna, Tuhan yang sempurna, mau memakai kita manusia yang tidak sempurna, yang berdosa ini, menjadi alatnya untuk menyampaikan berita keselamatan, melakukan pekerjaannya di dunia ini. Ini sebuah penghargaan yang sangat-sangat tinggi dari Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan, ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ayat 2, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayat 3, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudaraku, latar belakangnya adalah Nabi Yeremia sedih dan kecewa. Kenapa? Sebab umat Israel berulang-ulang kali jatuh bangun dalam mengikut dan melayani Tuhan. Melawan Tuhan, kemudian bertobat dan dipulihkan, dan kemudian melawan Tuhan lagi. Jatuh bangun terus. Yeremia sedih bahkan menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang maha kasih dan maha baik itu tidak putus asa. Tidak kecewa. Dia memanggil Yeremia dan mengutusnya untuk memberitakan rencana dan karyanya untuk umat Israel. Yang tegar tengkuk, yang bengkok hatinya. Tetap Tuhan memberikan firman-Nya melalui Nabi Yeremia. Dari firman Tuhan di atas yang kita baca, kita akan belajar beberapa kebenaran penting tentang pribadi dan karya Tuhan dalam pembentukan umatnya menuju kepada kesempurnaan. Yang pertama, setiap kita harus masuk proses pembentukan. Itu ayat 5 sampai ayat 6. Tuhan memakai ilustrasi tukang periuk untuk menggambarkan pribadi Tuhan. Dan memakai ilustrasi tanah liat untuk menggambarkan umat pilihannya, kita orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah sebuah proses pembentukan yang tidak mudah. Bagaikan pembuatan bejana
atau perabotan lainnya. Panah liat itu akan dibenyek-benyek dulu, dibentuk, diremukkan, dikerjakan berulang-ulang, lalu dibakar atau dipanasi hingga menjadi perabot yang baik dan indah. Nah, saudara, kadangkala Tuhan bisa memakai pergumulan hidup yang tidak enak dan tidak mudah dalam hidup kita. Misalnya kesulitan keuangan, di PHK, gagal di sekolah, putus cinta, konflik suami istri, sakit penyakit, kecelakaan, bencana alam, dan macam-macam cobaan iblis dan tantangan dunia yang semakin bengkok dan jahat ini. Semua itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memproses kita menuju kesempurnaan. Marilah kita belajar menerima pengalaman pahit yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Sebagai sebuah proses pembentukan kita menuju kesempurnaan. Karena tangan Tuhan sedang bekerja, sedang berkarya kepada setiap kita tanpa kecuali. Semua orang yang sudah percaya, orang Kristen, yang sudah diselamatkannya, masuk dalam proses pembentukan ini. Pada umumnya secara psikologis, bila ada pengalaman pahit, manusia memasuki proses yang pertama penyangkalan. Kita menyangkal dulu, wah kenapa terjadi padaku, misalnya kena COVID-19. Kenapa saya bisa kena? Bukankah saya sehat? Kita mulai menyangkal. Ya, kan saya udah jaga diri, macam-macam. Ya, kita mulai menyangkal, agak percaya, seolah-olah kenapa saya kena. Lalu, proses kedua adalah kemarahan. Kita mulai marah kepada diri sendiri yang kurang waspada. Kita mulai marah sama orang lain yang mungkin penyebabnya. Kita marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjaga? Kenapa Tuhan izinkan? Itu proses kedua, marah. Proses ketiga adalah negosiasi. Nah, kita mulai bisa tenang berpikir. Proses negosiasi ini seperti di persimpangan jalan. Ya, kita mau melakukan yang baik atau yang tidak baik. Kita mau tetap percaya Tuhan atau menolak Tuhan? Kita masih mau tetap menjaga kesehatan, yakin akan disembuhkan, atau kita kemudian menjadi kecewa, menutup diri, mengurung diri? Kita negosiasi. Lalu yang keempat adalah proses penerimaan. Akhirnya kita bisa menerima fakta bahwa Tuhan mengizinkan adanya pengalaman pahit ini, pengalaman sulit ini, kemudian kita bisa menerima kenyataan itu, dan kemudian bangkit lagi ya bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita dipulihkan. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan, dia kemudian akan jadi depresi dan kemudian gagal dalam hidup ini. Saudaraku, dalam tangan Tuhan kita semua dimampukan untuk menerima fakta pengalaman pahit itu adalah bagian dari hidup ini. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, kita bisa menerimanya dan yakin. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sampai pada proses penerimaan itu, Tuhan kemudian membentuk kita semakin sempurna dan semakin sempurna. Yang kedua, Tuhan punya otoritas penuh atas hidup kita. Ayat 4. Tujuan akhir dari si tukang periuk adalah menciptakan karyanya yang sempurna. Jadi bila ada kerusakan atau kekurangan atau ada kesalahan, dia akan membentuknya kembali. Akan dihancurkan dulu, dibenyek lagi. Kemudian sesuai dengan kedaulatannya, otoritasnya, dia kemudian akan berkarya lagi. Dia punya hak penuh atas karyanya. Dan pasti dia akan mengerjakannya dengan teliti, dengan baik, supaya sempurna. Nah, demikian pula kita semua di tangan Tuhan. Dia berotoritas penuh memproses kita dengan serius, dengan teliti, dengan penuh perhatian, dengan cinta kasih dan dengan kebaikan. Tujuannya agar kita semakin berharga, semakin bernilai, semakin sempurna di hadapannya. Permisi tanya, bila cincin pernikahan pemberian suamimu, bagi yang sudah menikah, suamimu memberikan cincin pernikahan, yang diamondnya
lumayan besar, harganya $10.000. Suatu hari rusak. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara jual cincin itu? Ya. Atau diperbaiki? Atau saudara minta beli lagi yang baru? Ya, mungkin sebagian ibu-ibu minta beli lagi yang baru dan diamondnya kalau bisa lebih besar dan harganya lebih mahal. Tapi yang sudah ada, gak mungkin dong saudara garage sale atau saudara gadaikan atau saudara trade in, tapi saudara akan memperbaikinya. Sebab nilainya amat berharga, bukan? Nah, ini baru cincin nikah. Apalagi kita yang sudah dibeli oleh darah Kristus. Harganya tak ternilai. Nyawa Tuhan Yesus membeli kita. Pastilah Tuhan sangat menghargai kita. Dan Dia akan membentuk setiap kita dengan teliti, dengan sempurna, dengan serius, hingga menjadi sempurna di hadapan matanya, bukan? Sebab itu, saudaraku, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebab di matanya, kita semua berharga dan bernilai kekal. Melampaui semua harta kekayaan materi di dunia ini. Dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita secara teliti, secara serius, penuh cinta kasih dan penuh kebaikan, hingga pada akhirnya hidup kita memasuki kesempurnaan di hadapannya. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6 berkata, Dia, yaitu Tuhan, yang memulai pekerjaannya yang baik, Dia yang akan meneruskannya dan menggenapinya hingga hari Tuhan nanti. Jadi saudara yakinlah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup saudara. Untuk kebaikan, untuk kesempurnaan. Setiap hari melalui pengalaman-pengalaman apapun yang Tuhan izinkan. Mari kita belajar, minta kesadaran dari Tuhan, dan mata iman untuk melihat tangan Tuhan yang sedang membentuk saudara, seperti tukang periuk. Amin. Yang ketiga, kita pasti aman di tangan Tuhan. Ayat 6. Satu hal yang amat indah adalah bahwa tanah liat itu aman di tangan tukang periuk. Artinya, walaupun harus mengalami pekerjaan ulang berkali-kali, diremukkan, dibentuk, dibenyek, dibakar, dipoles, dan sebagainya, si tanah liat itu dijamin akan aman. Tidak akan rusak, tidak akan hancur lebur, atau kemudian dibuang. Tidak, tapi akan jadi lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna. Kalau kita bandingkan dengan ayat 4, firman Tuhan tadi berkata, memakai istilah baik pada pemandangannya, si tukang periuk. Sampai di mata tukang periuk itu memandangnya baik. Itu goalnya, itu tujuannya. Demikian pula setiap kita. Hidup kita di dunia ini selalu memiliki pengalaman naik, turun, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, sukses, gagal. Namun, selalu akan dijaga oleh Tuhan. Selalu aman dalam lindungannya. Dan terus diproses secara progresif. Semakin baik, semakin indah, semakin sempurna menurut pemandangan Tuhan. Jadi bukan menurut pandangan manusia, pandangan diri sendiri, atau pandangan dunia. Kadang-kadang kita melihat diri kita sudah sempurna. Ya, atau kita melihat orang lain menjadi patokan kita. Bukan. Atau kata dunia, atau kata orang banyak. Bukan. Tapi menurut pandangan Tuhan, kita ini sungguh indah, baik, dan sempurna demi kemuliaan Bapa di sorga. Sebab itu, saudaraku, janganlah saudara memandang orang lain dengan ukuran sendiri. Jangan cepat menghakimi atau menilai orang lain, atau mengurus orang lain. Tapi belajar melihat setiap orang Kristen, setiap orang percaya, juga dalam proses pembentukan oleh Allah, sang tukang periuk. Dan prosesnya beda-beda menurut pandangan Tuhan. Bukan pandangan kita. Maka saudara akan dimampukan untuk hidup saling menerima dan saling mengasihi setiap saudara yang seiman dengan saudara. Amin. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12-31 memberi ilustrasi
anggota tubuh yang berbeda-beda dan membutuhkan perlakuan yang beda-beda pula. Mata tidak butuh lipstik, bibir tidak butuh penghitam alis, kulit tidak butuh kutek, kuku tidak butuh bedak, dan sebagainya dan sebagainya. Menurut pandangan Tuhan, kita akan dibentuk dengan proses yang beda-beda. Sebab itu saling menerima dan saling mengasihi. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan hidupnya Yohanes kelak? Dia tanya soal Yohanes. Tuhan menjawab, kalau aku ingin dia tidak mati sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku dan gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudaraku, setiap kita akan menjalani proses yang beda-beda. Sebab itu marilah kita saling menerima dan saling mengasihi dalam semangat setia mengikut Tuhan. Mengikut proses yang dikerjakan Tuhan dalam pemandangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa kami aman di tangan Tuhan. Bahwa kami berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus yang sudah membeli kami dengan darah yang kudus, dengan nyawa Tuhan sendiri, sedang membentuk setiap pribadi kami secara pribadi, secara unik, secara spesial, secara teliti, dengan penuh cinta kasih dan kebaikan, sedang memproses setiap kami menuju kesempurnaan menurut pemandangan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kebenaran ini menguatkan iman kami. Bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami masing-masing tanpa meninggalkan sedetik pun karya Tuhan, mata Tuhan, pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang sedang bekerja melalui semua pengalaman yang kami alami. Pengalaman manis dan pahit, pengalaman naik dan turun, sukses dan gagal, kaya, miskin, dan segala pengalaman-pengalaman apapun yang Tuhan izinkan. Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sadarkan setiap kami dan ajar kami menerima kenyataan proses ini. Baik bagi diri kami sendiri, juga bagi setiap orang percaya, saudara-saudara seiman kami. Sehingga kami boleh saling menghargai, saling menerima dan saling mengasihi sesuai dengan pelajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami, khususnya mereka yang sedang berduka cita, bersedih. Kami berdoa untuk keluarga Kuregi Kurniawan yang telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa kemarin. Kami doakan keluarganya di Colorado, Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan memberkati Koferi dan Cisanti di sini dan seluruh keluarga dalam proses kedukaan ini, ya Tuhan. Tuhan memberkati semua proses sampai pemakaman nanti boleh berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, Kau mencurahkan kekuatan ekstra dari sorga, penghiburan yang sempurna dari sorga. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk Lena, adik dari Elia Lukman, yang suaminya Yus Hendra juga kemarin dipanggil pulang ke rumah Bapa di Jakarta, ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati dan menyertai dan menghibur dan menguatkan Lena dan anak-anaknya, ya Tuhan. Juga Elia dan Chun di sini, Tuhan, memberikan penghiburan yang sempurna. Ya Tuhan, secara manusia kami sedih dan ikut merasa kehilangan dan simpati. Tapi dari pihak Allah, ya Tuhan, mereka kembali ke pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus yang menjemput mereka. Sesuai dengan waktu Tuhan yang terindah. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Curahkanlah penghiburan, ya Roh Kudus, penghibur yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga menaikkan ucapan syukur kami dan memuji Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dari COVID-19. Khususnya Yohanes, Harry, Lisa, dan seluruh keluarganya yang sudah sehat. Dan kami dengar sudah aktivitas dengan normal. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Stefanus yang sudah sehat dan aktif secara normal. Juga Jenny dan seluruh keluarganya, anak mantu cucu dipelihara. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah seluruh keluarga yang belum mengenal Tuhan, suatu hari boleh diselamatkan oleh Tuhan.
Kami bersyukur untuk Meske dan anak-anaknya sehat semua, sudah sembuh, dan kami terus berdoa untuk Melki yang masih dalam pemulihan, dan juga Tante Oni yang sedang direhab. Tuhan, Kau yang menjamah, menumpangkan tangan-Mu, dan memulihkan juga secara sempurna. Kami berdoa, bersyukur untuk Ci Silvi yang sudah membaik. Kami terus doakan ya Tuhan untuk pemulihan yang sempurna. Juga Pak Humphrey dan anak mantu cucu semua dipelihara dan dilindungi Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan disembuhkan secara sempurna. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Tony Harahap yang juga udah keluar dari rumah sakit dan akan direhab selama seminggu. Tuhan, Kau yang sudah memulai pekerjaan yang baik. Tuhan, Engkau sendiri yang menggenapinya, menyempurnakannya, agar nama-Mu diceritakan dan ditinggikan. Kami juga berdoa untuk Arthur Pala, remaja kami yang depresi. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk proses pengobatan rutin yang dilakukan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami doakan Pak Agung dalam pemulihan operasi, masih lemah, tapi bersyukur ada banyak kemajuan, ada nafsu makan, dan akan di-follow up tanggal 3 Februari, Tuhan memberkati, dan Tuhan Engkau sendiri yang menjamah dan menumpangkan tangan-Mu. Kami doakan Mbak Tuti agar dia tetap sehat, kuat, dan penuh sukacita, menemani dan merawat Pak Agung. Kami terus berdoa untuk Budi Sayogyo, saudara kami, dari pemulihan kanker ginjalnya. Tuhan, Kau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan sembuhkan dia. Dia harus minum obat secara rutin. Engkau berkarya, bekerja lewat pengobatan dan proses apapun ya Tuhan. Sembuhkanlah saudara kami. Kami juga terus berdoa untuk Tante Evi Tamarindang, bersyukur untuk hasil operasi katarak yang semakin baik. Kami berdoa untuk pemulihan yang sempurna dan untuk follow up yang akan dilakukan lagi nanti. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik atas dia. Tuhan, Kau yang menyelesaikannya dengan sempurna. Kami berdoa untuk Cirita, kami bersyukur dia sudah banyak kemajuan, sudah beraktivitas. Tapi Tuhan, Engkau tetap menjamah tulang punggungnya yang belum sempurna. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah dia. Pulihkan secara total, ya Tuhan. Kami doakan Bu Nina Panginda, Tuhan memberkati dia dalam pemulihan sakit di punggungnya dan di kakinya. Juga ada kelemahan di lambungnya ya Tuhan. Mohon Tuhan yang menjamah dia. Dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan hamba-Mu dan terus pakai dia menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk Irma ya Tuhan. Dia baru menjalani biopsi bone marrow. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar hasilnya baik untuk dicek minggu depan. Dan juga kami doakan pemulihan darahnya agar cepat stabil dan cepat sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa rencana dia akan kembali ke Indonesia. Sebab Glenn anaknya akan tunangan. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati rencana ini agar berjalan dengan baik. Dan kesehatannya juga mendukung semua rencana ke depan ya Tuhan. Kami terus doakan Hegel Cheng yang masih batuk-batuk. Mohon Tuhan yang pulihkan dengan sempurna. Beri dia kesehatan, kekuatan untuk bekerja, beraktivitas, dan juga melayani Tuhan. Juga semua teman-teman lainnya ya Tuhan. Yang sakit, yang lemah tubuh, yang menunggu pemulihan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu dan jamah mereka. Yang sedih Tuhan hiburkan. Ya Roh Kudus, Roh penghibur memberi penghiburan sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Yang sedang bekerja dan memproses semua anak-anak-Mu satu demi satu. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk para senior kami. Khususnya Om Paul yang menjadi pimpinan di Evergreen, Tuhan sertai dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, agar dia terus bisa melayani semua teman-teman senior di Evergreen, lewat online, lewat media sosial, dan lain-lain. Tuhan, Kau memberkati Tante Lena, kakinya lemah, dia ada gejala Alzheimer, dan sulit menelan makanan. Tuhan kasihani. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dia agar dia bisa menikmati sehari demi sehari anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan menolong Tante Lucy diberikan kesehatan, tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati dan menyertai semua senior yang lain. Om Tan, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet. Ya Tuhan, sertai mereka dengan kasih setia-Mu dalam kesendirian mereka.
Om Andi, Om Budi Polamsyah, Om Chai Hee, Chi Swat, Ko Chun Hong, Chi Eti, Chi Hwain, dan semua senior-senior lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan tahu, ya Tuhan, sertailah mereka dalam kesepian mereka. Kuatkan dalam kelemahan mereka. Kalau Tuhan beri panjang umur, berilah sukacita. Berilah anugerah baru dan kebaikan-Mu yang baru setiap hari, ya Tuhan. Berkati anak, mantu, cucu, tahu hormat orang tua, dan memelihara orang tua, dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah. Ya Tuhan, Kau menyertai dan melindungi satu persatu. Yang jadi nurse di rumah sakit, yang kerja di konvalesen, di klinik, di laboratorium, yang juga bekerja di bidang transportasi, makanan, pabrik, home care, dan semua yang lain-lain yang harus keluar rumah. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi mereka dari semua sakit penyakit, khususnya virus COVID-19. Oh Tuhan, pelihara anak-anak-Mu, jauhkan dari mara bahaya, tetap berikan rasa tenang, rasa sukacita, damai, sejahtera di dalam bekerja dan mengikut Tuhan. Berkati semua majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC bisa tetap menjaga semangat kekompakan, semangat persaudaraan, diberikan kesehatan, sukacita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet, melalui berbagai macam medsos, dan juga cara-cara lain di dunia ini. Tuhan, Kau bekerja, memberkati para hamba Tuhan, misionari, khususnya mereka yang melayani negara-negara yang sulit, di Timur Tengah, di negara-negara yang anti kekristenan, yang menolak kekristenan, di pedesaan, di pedalaman. Tuhan, sertai hamba-hamba-Mu satu persatu. Lindungi semua orang Kristen, semua gereja Tuhan yang mengabarkan Injil. Tuhan, biarlah di tengah-tengah tantangan yang semakin berat, menjelang kedatangan-Mu kedua kali, gereja-gereja Tuhan lebih giat memberitakan Injil, memenangkan jiwa untuk kerajaan Tuhan. Kami berdoa untuk Amerika, Tuhan. Tolong dari pemulihan pandemi COVID-19 dan juga keamanan dan kemajuan dalam pemerintahan yang baru di bawah Presiden Joe Biden. Tuhan, tolong supaya seluruh pemerintahan baru, aparatur negara sampai ke daerah-daerah semua takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan memiliki moral yang tinggi di dalam menjalankan tugas kewajiban mereka. Berilah kebangunan rohani dan kebangunan moral di Amerika, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan memberkati juga pemulihan dari COVID-19, berkati Presiden dan seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah, boleh memikirkan kesejahteraan rakyat, boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, ya Tuhan. Berkati keluarga, handai tolan, family di sana, satu demi satu. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Ketika anak-anak-Mu satu persatu berdiam diri, berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Semua pergumulan Tuhan tahu. Entahkah soal kesehatan, soal pekerjaan, soal sekolah, soal relasi keluarga, soal bisnis, soal keuangan, teman hidup, soal status, keterikatan belenggu-belenggu tertentu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan dan hancurkan. Tuhan buka jalan yang baru bagi anak-anak-Mu satu demi satu ketika diam-diam berdoa di hadapan Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan melampaui kekuatan kami.
Dan kalau itu datang, Tuhan akan membukakan jalan yang baru. Kami mohon janji-Mu dicurahkan, digenapkan kepada semua anak-anak-Mu yang sedang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Engkau bangkit dari kematian. Sebab Engkau juru selamat kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Dokter segala dokter. Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, untuk pengumuman, silakan saudara lihat di WhatsApp saudara masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.